Baiklah, perkenalkan nama saya Valerian Matopang dengan NIM 0801 1182328008. Di video kali ini saya akan menjelaskan lampiran soal bab 4 yang nomor 5, dimana langsung aja ke soalnya. Bima memasukkan batas untuk tinggi suatu segitiga, misal N. Kemudian memasukkan batas untuk segitiga angka, misalnya N. Buat segitiga siku-siku terbalik dengan tinggi N dan segitiga siku-siku angka berurut dengan tinggi N. Kemudian, tempelkan segitiga di atas segitiga angka. Nah, seperti contoh kita harus membuat. Misalnya kita menentukan tinggi segitiganya dulu nih. Tinggi segitiga bintang, bukan dia bintang, dia minta bintang. Terus, dia minta segitiganya terbalik ke bawah dengan setinggi N yang diinputkan tadi, tinggi segitiganya. Masukkan tinggi segitiga angka. Yang di bawah itu segitiga angka 4 misalnya inputannya. Jadilah segitiganya. Judulnya itu membuat segitiga siku-siku dari bintang dan angka. Langsung aja deskripsi program. Pada program ini, kita diminta untuk memasukkan dua nilai, yaitu tinggi segitiga bintang dan tinggi segitiga angka. Setelah itu, program akan mencetak dua segitiga, yaitu satu segitiga bintang, satu lagi segitiga angka. Nah, untuk segitiga bintang, program menggunakan for bersarang. For pertama digunakan untuk mengatur baris dari tinggi segitiga hingga baris terbawah. Hanya dari sini kan 1, 2, 3, 4, 5 kan tinggi segitiganya 5. Dari yang kelima sampai ke yang 1. Gitu. Sementara for kedua digunakan untuk mencetak bintang sebanding nilai pada baris tersebut. Untuk mencetak bintangnya ada 5, ada 4 sesuai barisnya. Dari atas hingga bawah. Dan for kedua mencetak 4. Untuk segitiga angka, jadi dia pakai dua for bersarang. Nah, langsung aja ke kelebihan programnya. Kelebihan programnya yang pertama, input dalam program ini yang harus diinputkan adalah tinggi segitiga sama tinggi segitiga angka. Tinggi segitiga bintang sama tinggi segitiga angka. Prosesnya itu menggunakan for di mana menggunakan nested for di mana nested for pertama untuk segitiga bintang. For pertama digunakan untuk mengatur baris-baris dari segitiga bintang dari baris teratas hingga baris terbawah. Sedangkan for yang kedua untuk mencetak jumlah barisnya itu. Nanti langsung aja biar kita ngerti. Setelah ini kita langsung ke programnya. Terus for yang kedua untuk mencetak jumlah bintang sesuai nomor baris. Setelah itu mencetak segitiga bintang, program akan mencetak segitiga angka menggunakan nested for. Jadi dia pakai dua nested for. For pertama pada segitiga angka untuk mengatur baris-baris dari segitiga angka dari baris teratas hingga baris terbawah. Dan for yang kedua digunakan untuk mencetak angka yang bertambah 1 setiap kali dilakukan iterasi. Output yang akan dihasilkan pada program yaitu segitiga siku-siku di mana segitiga siku-siku pertama dari segitiga bintang dan segitiga kedua dari segitiga angka seperti pada contoh. Hingga pada contoh yang ini kita akan membuat langsung contohnya. Flowchart. Nah, sebenarnya kita maunya ngeprogram dulu baru flowchart biar lebih paham. Tapi boleh lah. Kita coba. Flowchartnya itu tentu start. Kita sambil program aja biar mengerti.
tunggu kita. Nah, langsung download di bikin programnya sesuai yang dibutuhkan. Tentunya kita butuh headernya dulu kan, include iostream, lalu using SPV in mind for collaboration. Kita deklarasikan dulu variabel apa yang kita butuhin. Ada N, ada M. Ya kan? Tadi kan dia mau inputkan si N sama si M. Lanjut, si out. Masukkan tinggi segitiga bintang. Si in dan lanjut si out, masukkan tinggi segitiga angka. Si in dan setelah itu kita butuh apa tadi? Dia butuh dua for bersarang. For pertama untuk segitiga bintang, for kedua untuk segitiga angka. For kan tadi kita menggunakan si N untuk masukkan tinggi segitiga ini, maka kita masukkan kalau ini sama dengan N, tentu I-nya lebih dari 1. Kok I plus plus ini nih? Santai. Misal, kan kita mau buat dia segitiga bintangnya segitiga terbalik. Otomatis dia ininya itu kan dia mau mencetak 5. Kalau I-nya sama misalnya kan kita masukkan tinggi segitiganya 5. Ini pasti sama kan di baris pertama dia. Nah, dia pertama itu untuk membentuk tingginya dulu sebenarnya. Ini for pertama untuk membentuk ini tingginya yang pertama ini dia. I sama dengan 5. I lebih besar sama dengan 1. 5 lebih besar sama dengan 1. Maka I min. Setelah dia masuk ke sini, dia belum ke perubahan. Dia masuk ke kondisi selanjutnya.
Kalau dia benar, maka dia melakukan for yang kedua. For kedua itu apa? Untuk barisnya kan, untuk mencetak baris baris tiga bintang tadi ke samping. Berarti for pertama untuk mengatur ke bawah, for kedua untuk mengatur ke samping. Integer C sama dengan 1, C kurang dari sama dengan 1, C plus plus. Nah, kan dia tadi kalau dia kondisinya benar, masuk ke sini. C sama dengan 1. C kurang dari sama dengan 1, 1. 1 sama dengan 1, maka dia cetak bintang. Cetak bintangnya lalu dia see out and line. Setelah dicetak, itu dia enter. Nah, dia masuk lagi. J sama dengan 2. Apakah dia sama dengan kurang dari sama dengan 1? Enggak kan? Nah, dia langsung keluar, baru langsunglah ke ke ini. Coba ya. Kita lanjut dulu, nanti kita lihat apakah formnya berjalan dengan baik. Nah, kita untuk yang segitiga angka lagi nih sekarang. For kurung integer integer I sama dengan 1, kan dia mau bentuk segitiga angka, otomatis dia sama dengan 1. I kurang dari sama dengan I plus kurung. Lalu for untuk barisnya integer J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan I J plus plus. Oh, kita harus deklarasikan dulu angka. Kecil misalnya kita pakai ini. Counter plus. Lalu see out and line. I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan I,
Sorry. Hmm. Masukkan tipis ketiga ini. Nah, dia nggak tercetak ke samping. Berarti kita ada masalah di part kedua ini. Ayo, C sama dengan apa? Inilah dia mengikuti ini. Makanya tadi ada peminat. Kalau misalnya dia sama dengan satu, C-nya kurang dari sama dengan I. Ini tadi berapa? 5 kan? Satu kurang dari 5, cetak bintang, yang lain. Nah, C-nya ada 2. Kan J plus plus nih, perubahan. C sama dengan 22, kurang dari sama dengan 5, masih cetak bintang. Oke, begitu seterusnya. 4. Nah, benar. Jadi berarti programnya udah seperti ini. Kita masuk ke flowchart. Start. Dia kan pertama mendeklarasikan si N sama N dulu. Habis itu masuk ke I sama dengan N, I sama dengan 5. Untuk 1. Terus kalau dia salah, kalau dia benar, kalau misalnya ini nih, I sama dengan 5, I lebih besar sama dengan 1. Kan? Kalau dia benar, berarti C sama dengan 1, terus C kurang dari sama dengan I. Kalau dia benar lagi, maka dia cetak bintang. Dan lanjut ke perubahan si C plus plusnya. Nah, setelah J plus plus, balik lagi. J sama dengan 2. Sampai kondisinya nggak memenuhi si J kurang dari sama dengan I. Kalau dia false, berarti I min-min. Setelah I min-min, berarti I-nya udah sama dengan 4. Nah, balik lagi dia ke sini. Apakah 4 lebih besar sama dengan 1? Kalau lebih besar, maka true. Maka berlaku lagi pencetakan bintang untuk baris kedua. Nah, hingga ke kondisinya bernilai salah. Si J, misalnya J-nya udah tidak sama dengan I. Misalnya J-nya udah di kondisi keempat, kelima. Kan dia udah tidak sama dengan I. Naik lagi I min-min, I min-min. Otomatis jadi 3 lebih besar sama dengan 1. Iya, lakukan lagi pencetakan bintang. Hingga kondisi J-nya tidak sama dengan I. Kalau J-nya sama dengan 4, sedangkan ini 3, dia I min-min, false, I min-min. Berarti dia 2. Begitu sehingga dia I lebih besar sama dengan 1. Kalau dia udah 0, kalau dia udah false, maka dia langsung mencek for selanjutnya yang untuk segitiga angka. Begitu juga dengan segitiga angka, for-nya nggak jauh beda. Cuma dia nggak mencetak bintang, dia mencetak angka. Hingga kondisinya benar. Sehingga kalau kondisinya benar, dia dilakukan. Kalau salah, maka dia akan berubah kondisinya. Mengalami perubahan.
Enggak, misalnya ini sama dengan 1 M. I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan M, I plus plus. Misalnya kita input M-nya 4 tadi kan. I-nya 1 nih. Kita kan mau cetak angka 1. Terus dia 1 ini kurang dari sama dengan 4 enggak? Iya, benar. Maka dia ke bawah. Dia sama dengan 1. J sama dengan 1. J kurang dari sama dengan I. Nah, kalau dia bernilai benar, maka cetak angka. Baru C-nya plus plus. Pokoknya dia akan mengalami perubahan selama dia benar. Kalau salah, selama dia benar, dia akan menjalankan kondisi atau instruksinya. Kalau dia salah, dia akan mengalami perubahan ke selanjutnya. Nah, kalau di for pertamanya udah tidak sesuai, maka dia akan otomatis programnya berakhir. Nah, begitu penjelasan flowchart-nya gampang sebenarnya. Lanjut sedekot. Sedekot itu gak jauh beda sih dari program. Dia cuma bahasa sehari-hari aja. Dia akan mendefinisikan si variabelnya itu dulu. Sama kayak gini, integer, n. Nah, variabelnya nm, integer. Baca, read, si n sama m. Untuk for, n sama dengan i. I untuk 1. Maka for J, 1 sama dengan J. 1 ini mengisi nilai J kan. Untuk si I. Nah, pokoknya sama prosesnya, cuma bahasanya aja beda. Nah, begitulah cara membuat sebuah program segitiga siku-siku dari bintang dan angka. Jika kita ingin membuat segitiga bintang dan angka, tetapi segitiga angkanya terbalik. Baiklah, demikian penjelasan program segitiga, cara membuat segitiga siku-siku bintang dan angka, tetapi dia terbalik. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.